ternyata kita baru belajar, Mas, memang manajemen risiko kita tuh di bank itu buruk sekali. Waktu itu ya Pak Waktu ya? itu, Waktu ya. itu ya. Ya. Belum yang praktek-praktek yang saya katakan tadi Iya, kan, iya. yang bankir deket sama nasabah segala macam itu mempengaruhi juga apa kualitas kredit yang diputuskan. Kalau memutuskannya dengan seperti itu kan, jadi seperti itu. Governance-nya juga jelek. Ya. Dan waktu itu pun juga yang pertama saya lakukan, saya juga belajar langsung, Pak, ya textbook, belajar dari bank lain ya. Kemudian kemudian kan kita juga didampingi oleh konsultan. Konsultan ya. Waktu itu Pak Habibie, Presiden Pak Habibie yang menunjuk Deutsche Bank sebagai konsultannya Bank Mandiri kan. Saya belajar dari mereka juga mengenai bagaimana melakukan restrukturisasi kredit yang bermasalah dan sebagainya. Jadi ketika saya langsung berhadapan dengan kredit macet yang sebegitu besarnya, Mas, itu kalau Mas Marwanto ingin tahu ya, waktu itu saya itu kerja itu dalam 3 tahun lebih itu ya, itu hampir berangkat pagi pulang pagi, Mas. Tidur cuman sebentar aja ya, kemudian udah masuk lagi gitu, udah rapat lagi, memutuskan lagi ya. Jadi kredit-kredit bermasalah ini memang sangat berat karena akibat krisis itu ya. Jadi apalagi yang utangnya dolar ya, itu Iya, dolarnya menjadi 5 kali lipat, itu memang secara teori itu sudah nggak bisa direstrukturisasi lagi. Jadi ini yang termasuk Garuda, waktu saya menangani Garuda juga waktu itu. Jadi hampir semua konglomerat, hampir semua perusahaan BUMN itu pasien saya semua itu, Mas. Ya, jadi kita melakukan restrukturisasi semuanya. Ya, jadi nah karena ini dari kredit macet dari 4 bank, yang pertama saya lakukan waktu itu setelah 7 orang tadi saya sebutkan 7 orang ini, Pak. Kita yang ditugaskan untuk merekrut orang, Mas, dari 4 bank ini kita melakukan seleksi. Jadi kerjaan saya selain udah langsung menangani kredit bermasalah ini, saya juga harus segera mengisi organisasi saya kan. Kan baru saya sendiri waktu itu. Kemudian saya mulai melakukan seleksi dari 4 bank. Saya seleksi tiap hari itu pokoknya wawancara, kemudian segala macam kita orang tambah isi sampai saya punya di bawah saya itu ada, bayangin aja nih, Mas, kan saking banyak kredit macet, ada 7 divisi kredit macet, Mas. 7 divisi kredit macet itu. Dari mulai yang grup, ya korporasi, menengah, kecil, UMKM dan sebagainya ya, itu besar sekali organisasi saya ini. Nah, karena ini menangani kredit masalah, satu prinsip yang untuk kita lakukan adalah orang yang di banknya dulu itu terlibat dalam proses pemberian kreditnya, ya, itu tidak boleh menangani restrukturisasi kreditnya. Karena nanti pasti ada benturan kepentingan. Iya, ada moral hazard silang. Ya. Dari orang yang dari Bank SM, yang nangan dari BDN nangan dari Bumidaya, yang dari Bumidaya nangan Bapindo dan sebagainya itu. Supaya kita, dan kalau ketahuan, kita minta buat semacam disclaimer bahwa saya dulu pernah menangani ini, keputusannya akan diserahkan ke atasnya. Jadi itu prinsip, Mas. Kalau itu nggak dilakukan, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau prinsipnya dalam menyelesaikan masalah, apalagi krisis, intinya adalah orang yang terkait dengan masa lalu, yang terlibat dalam terjadinya masa lalu, jangan dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang sekarang ini. Kan itu kan, jadi itu nggak akan selesai. Namanya manusia kan gitu. Jadi ini yang kita lakukan, dan akhirnya waktu itu saya ditarget oleh Pak Robi Johan dan direksi lah ya di Bank Mandiri bahwa dalam waktu berapa bulan itu 25% dari kredit yang saya tangani sudah direstrukturisasi. Kemudian 6 bulan berikutnya sudah harus 75% dan sebagainya. Akhirnya karena itu adalah syarat dari pemerintah, kalau Bank Mandiri bisa melakukan restrukturisasi sekian persen, baru akan ditambah direkap, rekapitalisasinya. Ya, betul. Gitu. Jadi, waduh, beban saya itu berat sekali. Jadi hampir tiap hari itu saya dipanggil menemani Pak Robi Johan. Ya. Mas Marwanto kan tahu kalau namanya nasabah itu begitu ada yang menangani baru kan, ya kan, ini sekarang di Mandiri kan, dia pasti yang gede-gede kan pasti akan coba ketemu di rootnya kan. Iya, betul. Nah, Pak Robi Johan
meskipun beliau bankir yang terkenal dan apa namanya yang sudah pengalamannya luar biasa, tapi kan detail nggak tahu Mas, ya kan? Makanya kalau ada nasabah datang yang punya gitu, datang temu Pak Robi Johan, dia suruh ke sekretarisnya, coba ini yang nangani kredit ini panggil nampingin saya gitu, nemuin nasabahnya, saya yang datang. Gitu ya. Nasabah datang, Pak Robi Johan mengatakan begitu juga, sekretarisnya manggil saya yang datang. Gitu. Saya lah jadi kok Di total terus-terusan. iya, lama-lama Pak Robi Johan ini anak muda ini kok dari 10 nasabah itu 9 saya mendampingi Mas, kira-kira gitu. Oh, Sampai sebegitu banyak. Itu iya. satu menggambarkan bahwa waktu saya memang memegang suatu unit yang besar sekali Mas. Yang kedua kredit permasalahannya yang besar sekali Mas. Iya. Dan ini hampir semuanya Bank Mandiri Mas, itu kalau secara teknis ya, itu begitu dilahirkan udah harus ditutup sebenarnya Mas. Karena NPL-nya 90% Mas. Iya, jadi apa namanya, bayangin aja NPL 5% sekarang kalau Bank Sehat itu udah ketar-ketir orang ya. Kalau pagi itu lahir 90% NPL-nya gitu. Makanya saya dikejar target. Ya jadi makanya itu dari lama-lama ya akhirnya deket Pak Robi Johan sama saya juga gitu kan. Jadi ini sedikit lagi muncul gitu. Mendampingi gitu. Terus kamu apakan ini gini-gini, saya jelasin gini-gini. Nasabahnya ngomong gini-gini, saya jelasin lagi, yaudah harus nurut sikit gitu. Gitu kan, makanya gitu Mas. Jadi pokoknya iya, Pak Robi Johan tuh orangnya fair gitu. Jadi kalau jelasin gitu dia nggak, meskipun dia dirut nggak goyah dia kalau udah tanya dulu gimana kamu sikit gitu. Gini Pak gini. Oke. Saya nurut. Bila pulang gue lah. Wah, gue nurut. Lu aja deh. Kayak Pak Robi Johan kalau ngomong kan gitu, lu gitu. Iya. Jadi ya udah jalan. Itu mempercepat Mas. Kalau tidak, bayangin aja nasabah ini punya pengaruh yang besar kan. Semua pokoknya sebut aja semua konglomerat zaman itu pasti debitur bermasalah kami. Jadi semua BUMN juga begitu ya gitu. Jadi itu ceritanya memang itu masa yang berat sekali dalam karir saya, itu adalah ketika menangani kredit bermasalah di Bank Mandiri. Ya. Waktu itu Pak Robi Johan, Pak Agus sudah direktur waktu itu ya di Bank Mandiri juga gitu ya. Pokoknya mereka menyampaikan dan saya pegang betul kalau jadi bankir ya, kalau memberikan kredit baru itu gampang. Tapi kalau jadi bankir bisa menagih kredit macet, nah itu baru luar biasa. Gitu. Jadi itu namanya menurut itu udah benar-benar merasakan neraka yang paling dasar katanya. kata Pak Robi Johan gitu. Betul. Jadi saya kira benar sekali tuh Mas. Jadi kalau ngasih kredit sih gampang gitu ya. Iya. Jadi nah tadi saya agak muter-muter tapi menjawab pertanyaan Pak Marwanto tadi, kenapa bisa terjadi kredit bermasalah sebegitu besar waktu krisis ya Mas? Iya. Satu memang namanya krisis ya. Yang kedua, ternyata kita baru belajar Mas, memang manajemen risiko kita tuh di bank itu buruk sekali. Waktu itu ya Pak. Waktu itu ya. Belum yang praktek-praktek yang saya katakan tadi kan yang bankir dekat sama nasabah segala macam itu mempengaruhi juga apa kualitas kredit yang diputuskan. Kalau memutuskannya dengan seperti itu kan, jadi seperti itu, governance-nya juga jelek ya. Dan tapi kita kan tahu waktu krisis itu kan baru ketahuan. Memang ketika tidak ada krisis seperti kita manusia biasa Mas ya kan, kita mungkin ya kelihatannya sehat-sehat aja gitu kan. Tapi begitu ada krisis baru ketahuan borok-boroknya yang masa lalu itu. Seperti kalau kita waktu pandemi Covid kemarin kan Mas ya. Yang komorbid itu nggak ada masalah, yang udah sakit apa segala macam itu ya kan nggak ada pandemi Covid ya nggak masalah. Tapi begitu ada pandemi baru ketahuan pandemi ini agak kan sumber krisis kan Mas, ya kan? Betul. Baru ketahuan rawan ini orang kalau ada yang pandemi ini, ya kan karena tadi itu. Jadi yang begitu krisis kelihatan semua borok-boroknya semua yang nasabah yang sakit, debitur yang nggak benar segala macam ketahuan semuanya. Ya jadi inilah yang terjadi ya. Memang itu saya mengatakan juga meskipun saya di dalamnya itu memang masa jahiliyah perbankan Indonesia. Ya. Jadi kalau di merger itu betul harusnya memang di merger, karena kalau tidak ya bangkrut juga semuanya gitu. Jadi saya pikir ini yang melandasi kita ke depan ini harus betul-betul baik
lembaga-lembaga pemerintah, ya, atau lembaga-lembaga korporasi seperti bank-bank baik yang milik negara maupun swasta, itu memang harus mengedepankan yang namanya governancy, mengedepankan manajemen risiko. Ya. Kalau tidak, kalau ada krisis lagi, berat bagi bangsa ini. Kalau ada krisis lagi dan kita masih prakteknya sama seperti zaman sebelum krisis 98, itu makin berat untuk bangsa kita ini. Mestinya kita harus belajar betul untuk memperbaiki ini, dan PR kita untuk yang namanya governance ini masih banyak. Mas Marwanto nanti mungkin Nanti saya kita bisa bahas di diskusikan, akhir ya ya. pada saat Jadi intinya saya sekaligus menjelaskan perjalanan yang saya alami, sekaligus saya sudah mulai menyinggung di mana kira-kira titik-titik persoalannya, ya gitu. Jadi itu yang saya bisa berbagi luar pada biasa masa krisis, ya. Terima kasih Mas Sigit. Ini ada banyak hal yang anak-anak muda belum tahu kan Pak. Karena mungkin pada saat itu dia masih TK atau bahkan belum lahir gitu loh. Jadi hanya dengar cerita aja bahwa ada Krismon. Mas Sigit ya, pada saat Mas Sigit bekerja di level teknis perbankan, saya kan berada di sisi bendahara umum negara. Betul. Jadi bagaimana keputusan untuk melakukan quote-unquote bailout ya Pak ya, terhadap bank-bank pemerintah, itu masuk pada saat itu menterinya itu Pak Bambang Subianto Pak. Persis. Dan saya ikut betul itu. Beliau mengundang semua eselon 1 dan saya kebetulan masih eselon 2 tapi saya kan direktur yang menangani APBN. Jadi saya tahu petanya kemampuan keuangan negara. Untuk menandatangani instrumen yang akan digunakan untuk merecap, itu luar biasa pertimbangannya. Nah, sampai di dalam beberapa pertemuan ya, Mas Sigit ya, ada beberapa pertemuan informal begitu. Kenapa sih kok harus kita rekap? Gitu loh pertanyaannya. Terus kemudian kita yang muda-muda ini disuruh melakukan searching. Coba search deh. Ada nggak negara itu yang tidak punya bank yang flag-nya adalah negara itu? Jadi carrier flag lah katakanlah gitu. Ada nggak sih? Cari-cari. Ada Mas. Ternyata New Zealand waktu itu itu negara itu tidak punya bank nasional. Dia menggunakan bank-bank asing yang buktinya waktu itu kemudian sangat efisien kan gitu. Nah, tapi perdebatan terus. Kemudian masuk unsur-unsur yang sifatnya bukan lagi pertimbangan finansial, tetapi unsur-unsur yang karakternya adalah dignity suatu bangsa. Sehingga akhirnya diputuskan kan dari berbagai pertemuan yang panjang itu kita harus melakukan recap. Nah, pada saat mau merecap, Mas Sigit ya, ini yang kami ketahui, yang saya bukan orang perbankan ya Pak ya, merasa aneh begini. Biasanya kalau orang meminjam kredit, itu kalau saya mau pinjam 100, mestinya kalau saya profesional, perbankan itu kan harus minta agunan besarnya tidak hanya 100 kan Mas. Bahkan mungkin lebih besar dari itu. Nah, itu kan yang menjadi landasan dulu dalam menghitung sebetulnya. Negatifnya itu berapa sih ekuitasnya itu di situ. Tapi rupanya pada saat krisis itu ada beberapa case dan itu cukup banyak di mana kredit-kredit itu tidak di backup oleh agunan yang cukup. Kalaupun ada, tempatnya di mana-mana dan harganya relatif sangat murah, rendah. Ada pengalaman semacam itu Mas. Memang ini kan kita nggak ngerti nih apa memang seperti itu gitu. Jadi benar bahwa memang banyak kredit yang memang agunannya atau jaminannya itu kan memang tidak memadai. Tapi sebetulnya juga tidak salah Mas Marwanto ya. Karena memang agunan fisik itu tidak satu-satunya jaminan ya. Ada jaminan lain, kelayaan usahanya dan sebagainya, karakter termasuk orangnya. Trust terhadap pemiliknya ya Pak ya. Betul sebetulnya. Tetapi memang praktek-praktek yang buruk itu yang saya sampaikan tadi itu bagian dari governansi, praktek manajemen risiko yang waktu itu belum membudaya sama sekali ya. Banyak penyimpangan begitu. Kalau saya tidak perlu tutupi, memang ada gitu. Jadi memang terjadi yang begitu ya. Tetapi masalahnya ketika krisis, selain masalah tadi itu, yang paling berat itu kan tadi saya katakan, nasabah itu misalkan utangnya waktu itu $1 juta itu kira-kira nilainya kan berapa? Kali 3.000-an ya waktu itu ya. Itu.
kemudian ya menjadi 15.000, ya 16.000 dolarnya, ya rupiahnya kan dari $1 ke rupiah itu. Utangnya kan 5 kali lipat, Mas. Sebagus-bagus apapun nasabahnya, ya nggak akan mungkin, Mas, untuk bisa direstrukturisasi, ya kan. Tapi itu yang benar karena krisis. Kan kita nanti di kami di banknya pilah-pilah nih. Ini karena memang bermasalah karena krisis atau yang nakal atau tadi segala macam, kita pilah-pilah, Mas, semuanya gitu. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya ketika kemudian dinilai ya waktu mau direstrukturisasi ini kan tadi itu yang bisa benar-benar yang direstrukturisasi kan cuma 1/5-nya kembali ke yang pokoknya, Mas. Yang awal kan gitu. Iya. Yang 5 kali lipatnya nggak bisa Nggak itu. bisa, iya. Nah, yang 4/5-nya kemana? Ya itu namanya biaya krisis. Di dalam buku bank itu menjadi kerugian, ya kan? Sehingga kerugian itu dibukukan jadi minus, ya kan? Menggerogoti modal, gitu loh, Mas. Itu sebetulnya harus direkap oleh negara. Kalau memang negara mau memutuskan bahwa memang bank ini harus diselamatkan. Kalau pilihan politiknya memang tidak diselamatkan, itu lain soal, Mas. Tapi begitu tadinya udah kita mau diselamatkan, ya itu namanya bukan salah banknya aja, Mas. Ini saya mau meluruskan juga, soalnya tidak semuanya salah banknya, ya kan? Ada yang memang salah banknya karena praktek jahiliyah tadi, masa jahiliyah ya. Tapi ada praktek karena keadaan. Karena krisis ya. itu. Nah itu sebetulnya karena krisis itulah yang menjadi namanya biaya krisis. Ya kita tanggung jawab sebagai bangsa. Ya Mas Marwanto mewakili negara di Kementerian Keuangan yang harus memikirkan. Kecuali tadi kalau memang putusannya itu ya udahlah semua likuidasi bikin bank baru, itu lain soal, ya kan gitu ya. Jadi namanya tidak dikapitalisasi tapi tetap nanti ada kekayaan negara yang disisihkan untuk modal bank yang baru kan, sama aja sebetulnya, Mas, ya kan. Gitu kan nanti akhirnya kan ujungnya akan sama juga, ya kan. Jadi seperti itu jadi sebetulnya. Jadi saya bisa memahami, kita juga bingung waktu itu kan di Kementerian baru mengalami krisis yang hebat kan 1998 itu kan. Iya, betul. Ya Mas Marwanto yang mewakili keuangan yang memikirkan keuangan negara, ya saya kira juga sama-sama kita belajar semuanya gitu, Mas. Kita juga pernah nggak mengalami, belum pernah mengalami sebelumnya. Ya, jadi, nah makanya itu menurut saya itu yang harus diluruskan. Ya jadi ya, itulah yang menjadi beban karena itu menjadi biaya krisis. Karena kerugian karena krisis ini. Gitu, jadi. Dan itu saya kira juga terjadi di banyak negara semuanya, pada saat menghadapi krisis. Betul. Tapi faktanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa di samping masalah itu muncul karena kenaikan kewajiban karena krisis ya Pak ya. Waktu itu kan didera oleh krisis mata uang yang ada di Thailand. Betul. Ya, kemudian ada ketidakpercayaan terhadap perbankan. Kita masuk kena dampak dan memang situasi kita tadi seperti Mas Sigit bilang kelihatannya bagus tapi di dalamnya rupanya ada penyakitnya gitu. Betul, yang nggak ketahuan gitu. Begitu terkena kemudian baru kelihatan semua penyakit yang ada. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada beberapa praktek yang governance-nya itu waktu itu belum terbangun dengan baik. Betul. Nah, nah itu Mas Sigit ya, akhirnya pada saat itu kan kita mulai membangun landasan legal pengelolaan keuangan negara. Sebelumnya itu kan kita menggunakan aturan yang dulu diwariskan dari kolonial, namanya ICW. Nah, sejak itu, waktu itu zamannya Pak Budiono, kita kemudian ada timnya itu sudah ada 16 tim. Baru pada saat setelah krisis itu kita kemudian berhasil menelurkan Undang-Undang 17 tahun 2003. Itu kan soon after crisis. Nah, suasana pembahasan Undang-Undang 17 itu juga suasananya masih sangat kritis karena pengalaman buruk dari krisis moneter sehingga aturan-aturannya sangat ketat sekali itu, Pak. Yang sekarang kemudian orang mempertanyakan kenapa defisit APBN kok harus tidak boleh lebih dari 3%. Nah, itu bagian daripada pemikiran tajam yang waktu itu pengalaman negara-negara Eropa sebetulnya waktu itu. Nah, ini saya kira menarik sekali itu, Mas Sigit, kalau dibuatkan buku pengalaman gitu. Kita bikin buku bareng, Mas? Tadi saya kira pemerintah juga sudah mulai menerapkan apa yang disebut manajemen risiko kan, Mas. Betul. Manajemen risiko kan seperti itu sebetulnya. Kalau kita harus punya suatu bantalan cadangan atau apa namanya atau kebijakan ya. Kalau terjadi krisis,
ya kita masih bisa selamat itu kan, bukan Iya. habis-habisan gitu. Jadi sama juga di bank. Waktu itu kami juga begitu. Jadi waktu kita akhirnya menerapkan apa yang disebut dengan manajemen risiko, ya, dengan 4I principle. Iya, 4I Ya. principle. Dulu saya itu kalau saya account officer di bank, ya, saya itu yang musul ngasih kredit saya sendiri, terus diusulkan ke atasan, terus kami direki cuma satu jalur aja, serut. Setelah krisis kita menerapkan yang 4I principle itu, jadi kalau ada proposal dari unit bisnis, ya kan, udah nggak ada account officer lagi, Mas. Jadi itu jadi business manager atau business officer ya. Account officer-nya itu hanya sisi bisnis saja. Dia 2 mata yang pertama. Nah, setelah itu risikonya dilihat oleh tim di manajemen risiko, risk management. Jadi ada dua. Nah itu ya, jadi itu makanya disebut dengan prinsip 4I principle, supaya lebih objektif. Kalau dulu enggak, gitu. Itu yang menyebabkan juga kredit banyak yang bermasalah di masa lalu, karena ya satu orang yang memutuskan, yang mengusulkan itu kan tergantung yang masak ini kan. Saya yang mengusulkan sebagai account officer-nya naik terus tuh. Sekarang selalu begini. Nah, sama juga akhirnya kita juga sama. Ternyata juga belakangan mulai, karena 4I principle di tingkat officer ya, saya dengan teman saya nanti di departemen ada 4 lagi, jadi 8. Naik lagi di divisi, tambah lagi 4 lagi, Mas. Sampai direksi juga begitu, ada direktur risiko, manajemen risiko gitu. Wah, itu ternyata berbelit-belit, Mas. Ya, waktu awal kita ya disiplin seperti itu, tapi lama-lama harus ada penyesuaian dan sebagainya. Ya kita belajar kan selalu gitu ya, ketat dulu lah. Habis kena penyakit ya kan, stroke atau apa gitu ya, ketat dulu lah gitu. Baru setelah itu, baru setelah mulai sehat, mulai pelan-pelan dilonggarkan.